Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Epi dan Wina dari channel MedLife. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta seputar haid dan wajib wanita ketahui. Tapi sebelumnya, silakan kalian terlebih dahulu subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama MedLife. Nah, sahabat Medlife, sudah sejak lama ya mitos dan fakta seputar haid ini beredar di kalangan wanita ya. Nah, mitos ini pun diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin kalian pernah mendengar mitos tentang larangan keramas, olahraga, sampai berenang selama haid. Tapi, apa itu benar? Nah, mitos dan fakta seputar haid memang sudah tidak asing lagi didengar di telinga setiap wanita ya. Nah, informasi ini disampaikan secara turun-temurun dari orang tua ya. Nah, atau dari mulut ke mulut di antara kerabat dan teman ya. Nah, tidak sedikit juga wanita yang mempercayai mitos tersebut ya, padahal tidak semua mitos seputar haid yang beredar benar ya. Nah, berikut ini adalah beberapa mitos seputar haid dan faktanya. Yang pertama itu tidak boleh keramas. Nah, mitos pertama seputar haid adalah wanita dilarang keramas saat menstruasi karena bisa menyumbat pembuluh darah dan berbahaya untuk kesehatan. Nah, mitos ini tidak benar ya. Faktanya, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa keramas selama haid berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, justru keramas dengan air hangat dapat melemaskan otot-otot dan meringankan sakit kepala yang kerap dialami sebagian wanita saat haid ya. Nah, sakit kepala saat haid ini biasanya muncul di hari-hari pertama haid ya setiap bulannya akibat penurunan hormon estrogen atau pelepasan hormon prostaglandin ya. Lalu kedua, larangan berenang saat haid. Nah, mitos selanjutnya adalah larangan berenang bagi wanita yang sedang haid karena dikhawatirkan darah haid akan mencemari air kolam ya. Faktanya, wanita tetap bisa berenang dengan aman dan nyaman tanpa harus mencemari air kolam ketika haid ya. Nah, penggunaan pembalut biasa memang tidak dianjurkan karena tidak mampu menyerap darah dari vagina saat terkena air ya, tapi kalian bisa menggunakan tampon ya dan menstrual cup saat akan berenang ya. Lalu ketiga, jangan berolahraga. Nah, larangan berolahraga saat haid juga merupakan mitos yang umum didengar oleh para wanita ya. Hal ini ternyata hanyalah mitos ya. Nah, faktanya olahraga ringan dapat meringankan nyeri ya atau kram perut yang biasanya dialami wanita saat haid ya. Lalu saat haid ada baiknya jika kalian memvariasikan olahraga ringan. Ada beberapa olahraga ringan yang bisa menjadi pilihan saat kalian haid. Nah, diantaranya adalah yoga, pilates, dan jalan santai di rumah ya. Lalu keempat, tidak boleh air minum dingin katanya ya ketika haid. Nah, mitos seputar haid selanjutnya adalah larangan minum air dingin karena bisa membuat darah haid membeku atau siklus haid menjadi tidak teratur. Tidak ya. Faktanya tidak ada kaitan antara air minum dingin dengan siklus haid atau darah haid ya. Nah, banyak minum air putih baik yang dingin maupun yang panas justru sangat dibutuhkan agar terhindar dari dehidrasi saat haid ya. Minum air putih juga dianjurkan karena dapat meringankan sakit kepala yang umumnya muncul saat haid ya. Lalu kelima, konsumsi mentimun membuat haid lebih lama. Nah, mengkonsumsi mentimun dapat menghambat keluarnya darah haid. Nah, ini hanyalah mitos ya. Faktanya, siklus haid seseorang dipengaruhi oleh perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, bukan karena pengaruh makanan ya. Timun justru mengandung banyak air yang diperlukan tubuh ya agar terhindar dari dehidrasi saat haid ya. Lalu keenam, konsumsi minuman bersoda membuat haid lebih lancar. Berbanding terbalik ya dengan mitos makan mentimun ya, mengkonsumsi minuman bersoda justru dikatakan dapat
memperlancar head ya. Hal ini masih belum dapat dibuktikan kebenarannya ya, tapi kalian sebaiknya menghindari konsumsi minuman bersoda saat haid ya. Nah, minuman bersoda mengandung gula dan kafein yang cukup tinggi ya. Konsumsi gula berlebih bisa membuat suasana hati kalian saat haid memburuk ya. Selain itu, konsumsi kafein secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan selama haid seperti diare dan perut kembung ya. Nah, masih banyak lagi mitos dan fakta seputar haid yang beredar di masyarakat. Tapi sebelum mempercayainya mentah-mentah ya, ada baiknya kalian memastikan kebenarannya ya mitos tersebut dengan mencari informasi yang akurat atau bertanya kepada tenaga medis ya. Nah, hal yang perlu diingat. Nah, agar tetap sehat dan nyaman saat haid, kalian disarankan untuk menjaga kebersihan tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga agar tubuh tetap sehat saat haid ya. Nah, itulah penjelasan seputar mitos dan fakta seputar haid yang wajib kalian ketahui ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, atau kalian juga bisa menghubungi nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Wina dari channel Medlife. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.